Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marta Leora dengan NIM 07011182429053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM, karakteristik utama setiap jenis UMKM, dan hambatan-hambatan UMKM dalam hukum dagang. Pengertian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu usaha mandiri dengan batas-batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara dengan logika, budaya, kepentingan, dan semangat bisnis tertentu. Karakteristik utama setiap jenis UMKM tersebut yaitu yang pertama ada usaha mikro memberikan nilai tambah bagi perekonomian di banyak negara di seluruh dunia. Dengan menghasilkan usaha mikro, menyesuaikan pendapat dengan lebih baik dan mengurangi biaya keseluruhan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, ada usaha kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan sedikit pekerja yang tidak memiliki volume penjualan yang besar. Dalam istilah teknis, ini adalah perusahaan yang dipriorisasikan dan dikelola secara independen dan memiliki ukuran dan pendapatan terbatas berdasarkan sektor ekonomi yang dioperasikannya. Yang ketiga, kategori perusahaan menengah terdiri dari perusahaan yang muncul dari pertumbuhan usaha kecil yang sukses dan lambat. Saat bisnis mencapai lebih banyak pendapatan, ini menghemat modal yang dibutuhkan untuk bangunan, peralatan, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Itu pada akhirnya menciptakan jembatan yang diperlukan bagi bisnis menengah untuk menjadikan korporasi atau perusahaan besar. Dan yang terakhir ada hambatan-hambatan UMKM. Sudah menjadi fenomena umum bahwa jumlah UMKM meningkat dalam krisis ekonomi karena tingkat pengangguran meningkat dan orang miskin terpaksa mencari apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Banyak UMKM khususnya usaha mikro didirikan karena alasan ini, terutama di sektor informal. Dan ada beberapa penyebab utama kegagalan UMKM. Yang pertama, kurangnya akses ke pasar keuangan. Dan yang kedua, terbatasnya akses ke pasar. Yang ketiga, kurangnya pekerja terampil atau akses yang buruk ke lembaga publik dan swasta untuk mengembangkan keterampilan pekerjaan. Dan keempat, ada pembatasan akses ke teknologi dan peralatan baru dan canggih. Kelima, berkurangnya akses ke informasi penting untuk memiliki manajemen bisnis yang kuat dan efektif. Dan yang terakhir, ada tidak adanya keterampilan manajemen bisnis. Jadi, itulah pengertian UMKM, karakteristik utama setiap jenis UMKM, dan hambatan-hambatan UMKM dalam hukum dagang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.